Untuk para pendatang yang baru datang atau baru tiba, wajib lapor kepada pemerintah lingkungan dan pemerintah kelurahan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Maesa Unima. Saya pribadi cukup bangga untuk berada di lingkungan Perum Unima. Ada Batak, ada Papua, ada Bali. Tidak ada budaya yang saling senggol dengan budaya lain. Jadi di sini ketemu bisa lihat apa itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nama saya Mauna Jurita Ringkuan, Jabatan Lurah Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Gambaran singkat tentang keberadaan Kelurahan Maesa Unima. Bahwa Kelurahan Maesa Unima adalah salah satu kelurahan dari 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Tondano Selatan. Dan Kelurahan Maesa Unima adalah satu kelurahan yang ada di dalam kampus Unima, yang dihuni oleh berbagai penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, budaya, adat istiadat, agama, bahkan ciri khas masing-masing. Namaku Franciscus Sinaga, asalku dari Sumatera Utara, tepatnya dari Kabupaten Serdang Bedagai. Aku berada di Unima sudah 4 tahun. Nama saya Gerson Tandi Kapang, saya berasal dari Toraja. Saya sudah tinggal kurang lebih 3 tahun di Kelurahan Maesa Unima. Nama saya Made Rondis Rudiarto. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Manado. Halo, beta Punama Jo, beta dari Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan K. Sekarang beta semester 8 di Universitas Negeri Manado, Unima. Dan sudah 4 tahun tinggal di Maesa Unima. Kenapa Kelurahan Maesa Unima disebut Maesa Unima? Maesa itu arti kata kalau dalam dialog atau bahasa Minahasa atau Tondano pada khususnya, Maesa itu adalah satu, kesatuan. Sementara Unima itu karena kedudukan Universitas Negeri Manado. Jadi Maesa Unima adalah salah satu kelurahan di mana ada satu kesatuan perhimpunan dari masyarakat yang berasal dari berbagai-bagai daerah yang seperti kami ungkapkan tadi, tapi mampu menjadi satu kesatuan sehingga dikatakan sebagai Maesa Unima. Kelurahan Maesa Unima merupakan kelurahan yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan, dan juga merupakan kelurahan yang berdekatan langsung dengan Universitas Negeri Manado. Jarak tempuh dari Kelurahan Maesa Unima ke Universitas Negeri Manado hanya berjarak 700 meter sebelah utara. Beberapa kelurahan yang berdekatan dengan Kelurahan Maesa Unima diantaranya adalah Kelurahan Tataran Patar yang berjarak 800 meter sebelah barat, dan Kelurahan Tataran 2 yang berjarak 2 km sebelah barat, serta Kelurahan Tonsaru yang berjarak 2 km sebelah utara. Kehidupan masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai pegawai negeri, supir mikro, ojek, buruh bangunan, dan petani. Di sisi lain, adanya Universitas Negeri Manado menjadi alasan utama bagi para pendatang dari berbagai daerah seperti mahasiswa untuk tinggal di Kelurahan Maesa Unima. Dengan banyaknya mahasiswa yang datang dari luar Sulawesi Utara, tentunya mereka juga akan membawa budaya dari daerah asal mereka ke lingkungan baru tempat mereka tinggal. Perbedaan budaya yang dialami mahasiswa luar Sulawesi Utara di Kelurahan Maesa Unima menuntut mereka untuk melakukan penyesuaian interaksi sosial antar budaya. Selama proses penyesuaian, mahasiswa menemui banyak benturan diantaranya culture shock, sehingga membuat mereka merasa kurang nyaman. Oleh sebab itu, interaksi sosial yang dilakukan mahasiswa dapat membantu mereka dalam memenuhi segala kebutuhan di Kelurahan Maesa Unima. Kondisi sosial di Sumatera Utara itu sebenarnya baik untukku, terutama aku udah besar di sana dan mengerti pola pikir apa yang mereka katakan gitu. Jadi contohnya kami bergaul, ya banyak di sana warung tuak yang di sini tuh dibilang sofi. Jadi di sana kami tuh lebih sering bercanda gurau, terutama anak-anak remaja gitu, untuk ngobrol di warung tuak. Tapi mereka nggak minum tuak gitu, cuma nongkrong doang, minum teh, karena banyak kan di sana untuk laki-lakinya itu ngobrolnya itu di warung tuak. Kondisi sosial di daerah asal
sangat menyenangkan, di mana kita hidup berdampingan, satu keluarga, masih ada rasa kekeluargaan, kemudian kita juga hidup saling membantu, tolong menolong, jadi sangat menyenangkan. Bisa dibilang orang Sulawesi Utara, khususnya di tempat saya di Tondano, mereka lumayan gemar mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau untuk di daerah saya sendiri, kami mungkin ada beberapa orang atau sebagian individu yang memang gemar mengkonsumsi alkohol, cuma budaya minum alkohol tidak seintens yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Dan untuk kehidupan sosial di beta daerah sendiri, terkhususnya di Kei, katong selalu mengambil prinsip yaitu pela gandong. Jadi artinya bahwa kami percaya bahwa kami cuma datang dari satu leluhur dan kami ini semua bersaudara. Jadi kehidupan di sana itu kami hidup damai, rukun, bergotong royong, yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan di antara kami. Sangat berbeda. Contohnya yang kurasakan ya, aku masuk ke rumah orang Manado, orang Minahasa lah, untuk suku di Sulawesi Utara. Aku masuk ke rumahnya itu, ya aku nggak apa-apa pakai alas kaki. Padahal kalau di Sumatera Utara itu, tepatnya di orang Batak, itu nggak boleh. Kayak kita nggak menghargai yang punya rumah. Itu satu, untuk tata krama memasuki rumah seseorang. Itu yang ku dapat ya. Yang kedua, dari makanan beda jauh sih. Di sini dengan di Medan itu rasanya beda. Lalu ada bumbu tradisional di Medan yang nggak ada di Manado. Dan itu yang kami kangenkan kadang. Kalau dibandingkan, perbedaannya sangat signifikan sekali, di mana kita hidup tidak ada beban, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa menceritakan segala sesuatunya. Tapi datang di sini, kita mau datang di kios saja untuk membeli sesuatu, sangat sulit. Untuk perbedaan bahasa yang menjadi masalah utama saya ketika saya kuliah di sini adalah susah untuk berkomunikasi, karena untuk bahasa Manadonya itu sangat jauh berbeda dengan bahasa saya. Untuk perbedaan sosial yang beta hadapi di sini, mungkin contoh kecilnya dalam hal komunikasi, di mana di sini berbeda dengan daerah beta daerah asal, yang beta harus lebih belajar dialek di sini. Contohnya yaitu ngana, yang di beta daerah asal ko, sa, kita. Ada filosofi hidup yang kami bawa dari asal kami, dari Medan, dari Batak Toba. Jadi yang kami bawa itu adalah pedoman hidup Deliana Tolo. Yang pertama itu filosofi untuk orang Batak, menghargai cara hidup gitulah. Yang sampai sekarang banyak yang dibawa ke perantauan. Yang pertama itu Somba Morolahula. Somba Morolahula itu kita lebih menghargai, menghormati keluarga dari ibu kita, atau yang sering orang Batak bilang keluarga dari tulang gitu. Dari paman untuk bahasa Indonesianya. Yang kedua, elek marboro. Elek marboro itu yang dimaksud kita harus mengayomi, menghargai wanita. Yang ketiga adalah manak mardongan tubuh. Manak mardongan tubuh di sini yang dia maksud kita harus saling menghargai kepada sesama marga kita dan sepantaran kita.
adalah kegiatan ibadah rutin Perhimpunan Mahasiswa Toraja di Tondano. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya. Sebagai generasi muda yang cintakan adat dan budaya, kami mahasiswa Toraja yang sementara menimba ilmu di Universitas Negeri Manado, kami masih mempertahankan dan mengembangkan tarian Pak Gelu sebagai adat dan budaya kami dari Toraja. Dan seringkali kami tampilkan di pentas-pentas seni, baik di kampus ataupun acara-acara kekeluargaan yang dilaksanakan oleh orang Toraja di Sulawesi Utara ini. Persiapan untuk hari raya. Salah saja. Saya memberikan saran kan gitu. Orang jadi lah. Yang penting salah satu dah. Manis dia warna-warni. Manis dia. Saya nak lolong. Ini orang ada bambu bunga. Ini bunga orang mau pakai untuk yang namanya orang itu sarana ibadah namanya banten atau canang. Banten atau canang itu orang gunakan untuk melakukan persembahyangan besok hari di pura. Jadi kalau untuk budaya sampai saat ini saya dan teman-teman Bali Hindu khususnya di sini masih melestarikan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Misalnya untuk yang baru lewat ini Hari Raya Nyepi, kami melakukan upacara atau pelaksanaan apapun yang biasa kami lakukan di kampung, biasa kami lakukan di pura, melakukan persembahyangan bersama, ataupun kalau misalnya ada acara persembahyangan atau acara-acara adat tertentu, kami masih biasa menggunakan pakaian adat yang biasa kami gunakan di kampung. Jadi hari ini orang mau ada ibadah di pura, jadi sama yang saya pakai saat ini adalah baju adat, orang pakai baju adat Bali. Mungkin boleh dilihat juga yang perempuan baju adatnya bagaimana, yang laki-laki juga bagaimana. Apa saja bisa. Nah itu ilmunya Hindu, yoga. Budaya yang katong bawa yaitu halaman dasarnya itu pelagandung, di mana katong satu susah berarti yang lain ikut susah. Di mana dia ada kesusahan, katong pasti datang hampiri, katong rangkul, katong cari solusinya bersama-sama. Ini kemudian pun nih, karena kan biasa kan korek kilang ini kan teman-teman saja yang kasih hilang kan. Sama-sama, katong ikut merasakan dia punya kesusahan. Dan katong senang, katong semua di mana satu senang, di situ semua akan senang.
yang katong bawa sampai dimanapun, di tanah perantauan manapun, itu hal mendasarnya itu pele gandong. Para pendatang atau mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, antara lain Papua, Maluku itu ada banyak, Maluku Utara, Maluku Tenggara, Sulawesi Selatan, ada juga dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera. Kelurahan Maesa Unima dijuluki sebagai Kelurahan Indonesia Mini, karena latar belakang keberadaan masyarakat yang ada seperti yang kami ungkapkan tadi. Sebagaimana makhluk sosial pada umumnya, para mahasiswa juga perlu bersosialisasi dengan lingkungan mereka sebagai bentuk penyesuaian diri dengan cara mempelajari budaya baru melalui komunikasi dan kontak sosial. Perbedaan sosial budaya yang terjadi pada mahasiswa baru terkadang menimbulkan culture shock bagi diri mereka. Culture shock ini dapat terjadi dikarenakan mahasiswa yang pindah ke dalam suatu sosial budaya yang berbeda dari sosial budaya sebelumnya. Nama saya Iwan Simbolon, saya dari asal saya Medan. Saya semester 1, saya tinggal di Perum Unima ini sudah 6 bulan lebih lah, sekitar 6 bulan. Jadi kalau di sini penyesuaian diri saya tidak terlalu berat karena di sini saya tinggal bersama teman-teman dari Medan. Jadi saya bisa diajarkan oleh kakak-kakak senior bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dengan orang Manado, dengan suku-suku lain yang ada di Perum Unima ini. Jadi saya merasa lumayan ringan, tidak terlalu berat tentang penyesuaian diri di Perum Unima ini. Perkenalkan, nama saya Asli Mata, asal Toraja, semester 1 berkuliah di Unima. Iya, sebagai orang baru pun pasti pernah merasakan hal seperti itu. Saya pernah berpikir bagaimana saya berinteraksi dengan keadaan lingkungan dengan berbagai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Karena saya, apalagi waktu baru masuk, saya merasakan kesulitan saat berkomunikasi, apalagi saat pengurusan berkas. Orang-orang di sini bertanya dalam bahasa daerah mereka, jadi saya bersama dengan teman saya merasa kesulitan, apalagi saat mengajarkan. Perbedaan sosial yang membuat beta mengalami culture shock mungkin pada saat pertama kali beta datang, di mana beta masih sulit untuk memahami dialek masyarakat di sini. Itu yang membuat beta susah untuk berkomunikasi. Akibatnya beta kekurangan teman karena belum bisa untuk beradaptasi karena gangguan dari dialek, penggunaan dialek. Itu yang membuat beta kurang adanya teman di lingkungan sekitar dan lingkungan kampus. Nah, jadi jika cara saya untuk mengatasi tekanan diri saya tentang masalah interaksi itu, saya lebih banyak bertanya kepada teman-teman orang Minahasa di sini tentang bagaimana kosakatanya, bagaimana orang tinggi nada mereka berbicara, bagaimana apakah arti-arti dari kata-kata setiap perkataan tentang bahasa Manado ini. Jadi saya bisa mengerti jika kata ini kotor, kata ini baik, kata ini untuk menjatuhkan orang, kata-kata ini bisa membangun orang dengan bahasa Manado. Mempelajari tempat tinggal baru itu, mencari informasi, kebiasaan atau bagaimana budaya orang di tempat itu, apa menjadi topik mereka setiap harinya, bahkan mempelajari bahasa tubuh mereka. Kemudian ya terbuka, belajar terbuka. Cara yang beta buat untuk menghadapi culture shock tersebut ya dengan lebih mempersiapkan diri untuk lebih
berinteraksi dengan menggunakan dialek di sini lebih tidak canggung-canggung dalam berinteraksi. Seperti begitu. Jadi kalau tentang kesalahan beradaptasi itu belum ada. Karena seperti yang saya katakan tadi, kami sering kesini atau saya sering dibimbing oleh kakak senior yang dari Medan juga. Teknik buka itu bang, awalnya itu siapa gitu yang ngomong gitu. Udah tahu lah yang kayak tadi itu kan. Kami sering sharing bagaimana cara beradaptasi yang baik, bagaimana apa tutur-tutur kata apa yang sebenarnya tidak harus dikatakan berbicara kepada orang Manado. Bagaimana berinteraksi yang baik kepada orang-orang di sekitar Perum Unima ini? Oh iya, saya rasa pernah, karena apalagi di daerah kampus, kebanyakan teman kan menggunakan bahasa Manado, jadi pernah ada terjadi kesalahpahaman karena dari bahasanya itu. Mereka maksudnya lain, kita tanggapi lain, jadi marah, begitu. Kesalahan-kesalahan yang mungkin buat beta rugi yaitu dalam hal miskomunikasi, yang membuat beta atau lawan bicara itu bingung karena komunikasi kami yang kurang jelas karena masing-masing dengan logatnya masing-masing, dialeknya masing-masing. Interaksi sosial yang tinggi dan bersifat terbuka, serta toleran terhadap budaya pada lingkungan baru dapat membuat culture shock yang dialami individu semakin berkurang. Sebaliknya, interaksi sosial yang rendah akan mempersulit proses penyesuaian diri terhadap mahasiswa perantau, sehingga culture shock yang dialami semakin tinggi. Sebagai kelurahan yang memiliki penduduk yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bagaimanakah respon terhadap berbagai latar agama, suku, sosial budaya dari mahasiswa yang beraneka ragam yang ada di Kelurahan Maesa Unima ini? Banyak perspektif orang bahwasanya orang Batak itu orangnya keras-keras. Padahal itu cuma tipikal kami untuk mengatakan sesuatu, itu mempertegas apa yang kalian bilang, bukan untuk memarahi seseorang. Nah, di situ terjadi konflik dan disitulah terjadi minta maaf dan baru mengerti bahwasanya bagaimana orang Batak berbicara dan bagaimana orang Manado untuk menanggapi. Kita selaku mahasiswa, ya tentu kita menanamkan apa yang kita dapatkan dari rumah sampai kita menempuh pendidikan. Jadi saling menghargai tetap kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menghindari konflik. Kalau pertama kenal itu kayaknya kesannya, wah ini orangnya kayaknya sombong begitu. Wah ini bagaimana ya orangnya pendiam. Tapi setelah saling kenal gitu, kita sering ngobrol, kerja tugas bareng, ternyata enak sih sebenarnya. Kalau untuk konflik mungkin sering kami alami, dan untuk pengalaman pribadi beta dengan beta tuh saudara dari Maluku, terkhususnya dari Kei, mungkin sering masuk keluar sidang di kelurahan setempat dan pernah juga masuk di lembaga untuk soal berkelahi dengan teman-teman dari daerah lain, kasus pemukulan, kasus tawuran, seperti begitu. Maesa Unima ini adalah satu kelurahan yang sangat unik, spesifik, karena ditempati atau didiami oleh masyarakat yang bukan hanya pribumi, tetapi pada umumnya masyarakat pendatang. Ya. Kehadiran para mahasiswa dari luar daerah ini memberikan satu kontribusi baik, nama baik bagi daerah kita, khususnya Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa, lebih khusus lagi Kecamatan Tondano Selatan, terlebih khusus Kelurahan Maesa Unima. Jadi tanggapan kami, kehadiran para mahasiswa tinggal di sini memberikan satu apresiasi baik bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah yang ada. Kita mampu menjaga, memberikan jaminan kepada mereka sehingga boleh mereka menyelesaikan studinya. Banyak juga para pendatang yang baru yang nantinya melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Manado. Yang jelas mereka sebagian besar tinggal di Kelurahan Maesa Unima. Kepada yang baru, selamat datang, welcome to Maesa Unima. Terima kasih. Saya pribadi cukup bangga untuk berada di lingkungan Perum Unima. Bangganya itu karena aku anggap Perum Unima ini kayak
miniaturnya Indonesia gitu. Jadi semua ada. Dalam lingkup yang kecil, satu kelurahan, tapi kita bisa melihat berbagai macam budaya. Ada Batak, ada Papua, ada Bali. Semua agama hidup rukun di sini begitu. Tidak ada agama yang pernah menjatuhkan ini dengan yang lain, atau tidak ada budaya yang saling senggol dengan budaya lain. Jadi di sini ketemu bisa lihat apa itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Dan itu ada di Mesa Unima ini. Kawangkoan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dan dikenal dengan julukan Kota Kacang yang pusat pengolahannya dimulai dari Kelurahan Kinali, namun sekarang sudah menyebar ke beberapa tempat. Nama saya Jimmy Panto, jabatan sebagai Lurah Kinali 1, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kelurahan Kinali 1 sebelumnya adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Kinali Raya, sehingga menjadi Kelurahan Kinali 1. Jumlah penduduk di Kelurahan Kinali 1 berjumlah 1.448 jiwa. Profesi dari masyarakat di Kelurahan Kinali 1 itu terdiri dari kira-kira 40% itu masyarakatnya berprofesi sebagai petani, 60% adalah pengusaha, sebagian besar rata-rata di bidang pengolahan kacang. Tanaman kacang tanah memiliki peranan penting bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Kinali. Usaha kacang tanah ini pun telah ditekuni sejak lama dan turun-temurun oleh masyarakat karena merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar masyarakat Kelurahan Kinali. Dalam proses pembuatan kacang yang dilakukan oleh para pengusaha kacang di Kelurahan Kinali juga mempunyai tahapan-tahapan yang telah dilakukan secara turun-temurun, yaitu mawelar, mapela, tumaap, dan sumisir. Nama Bapak Diki Rincap, tinggal di lingkungan Ampa Kinali 1. Kalau cara mau tanam kacang, lalu itu kebong, baru siapkan itu bibit, tapi bibit itu mesti jemur baik-baik. Yang pokok pertama kali itu sebelumnya isi itu kacang di lubang, semprot dia pe lubang-lubang dulu, baru isi itu dia pe kacang. Kacang itu sampai 115 hari. Nah, beda-beda kacang balimbing dengan kacang yang biasa. Kalau kacang balimbing itu lambat, tapi kalau dia bagus 110 hari. Kalau kacang biasa cuma 105 hari. Ya, dan
ada sih mesti kalau tanam kacang, asal rawat baik-baik. Dia kacang kalau dia tabai, dia tanam 8 liter, dia tersalah 10 sak, dia main akal. Dia kata baik. Nah, lihat kalau kacang kalau tuh bagus dengan dia ada kalanya ini tiba beli kacang mau bikin bibit. Kalau ini lihat bak hitam jangan ambil. Banyak kuli-kuli bak hitam. Jangan kalau ini lihat agak putih semua tuh kacang. Gagal mau ambil bibit. Jangan cuma sembarang mau bak ambil. Ada kan kalau tuh kacang, ada dapat kacang ini bak hitam. Biasanya mau bikin bibit itu. Kalau ini pergi di, ini sebuah cabu kacang, orang mau ambil bibit di sini. Ini kan mau lihat. Dia mau ambil bibit, ini rabah kacang. Kalau dia bagoro, masih muda dia ada cabu. Usahakan tua. Bisa saya bilang 10 hari, ini mau bikin bibit. Nah, orang kan mau bilang, ini sudah tua, 10 hari. Kalau kacang balim, kalau kacang biasa biar 19 atau 10, kalau dia bagus biar 10 gitu. Dan pokoknya tuh kacang kalau jumur baik-baik 99,5% itu dia biji taruh tunggu 2-3 hari dia coba bangka. Nah, kemudian 1 minggu dia semua jadi karena dia ada jumur baik-baik. Kalau dia licin sekali kau mau tanam, ada kalanya kepanya tidak jadi mau gale kemari tetap begitu tuh biji licin sekali karena dia nggak ada barang kalau dia ada sekali ada bakempe sedikit kon tanam, tanam dia tunggu 2 hari, langsung babangkas, mau pecah dia, mau timbul akar, begitu. Kalau cuma mau tanam kacang, yang penting semprot dulu dia ke lubang, supaya hama di dalam tanahnya tidak mau masuk di dia punya benih itu, tidak mau masuk. Kalau tidak mau begitu, kacang tinggi begini mati. Karena dia sudah masuk di akar. Kalau anak mau semprot tuh dia pergi di dalam lubang. Banyak tuh sekarang tanam kacang cuma selepas. Orang yang tahu tuh dia hari ke-3-4 minggu, kepot kacangnya sudah mati. Padahal kata dia, misalnya begini, tuh gai-gai sudah masuk di dalam ini, di dalamnya kulit ini, sudah masuk dalam kulit. Karena apa? Nggak semprot tuh, nggak kasih akan racun. Begitu tuh dia punya cara. Nama saya Manuel Tamiwa, asal Kelurahan Kinali 1, Kecamatan Kaungkoan, Kabupaten Minahasa. Dan pekerjaan saya memang sehari-harinya pengolah kacang sangrai Kaungkoan. Karena itu yang menjadi usaha awal kami ketika masuk rumah tangga atau berkeluarga. Jadi ketika menemukan usaha ini tidak lepas daripada mengambil contoh dari nenek-nenek kami, jadi nenek yang ada atau omah. Masih tahun 60-an nenek kami sudah mulai sungai kacang seperti ini, dan inilah yang menjadi usaha kami sehari-hari sampai sekarang ini, yang saya mulai tahun 1983. Saya akan jelaskan tentang bagaimana pengolahan awal kacang. Yang pertama, pengadaan wajan sekitar 48 inci, dan berikut pengadaan kayu bakar dan pasir
Itu bahan-bahan awal untuk kegiatan Songara Kacang Kaungkoan. Dan berikut modal bahan baku, yaitu kacang tanah. Untuk kacang itu bukan ditanam sendiri, ada juga tanam sendiri tapi tidak seberapa. Jadi tidak seberapa untuk hasilnya, tapi yang banyak dari luar, dibeli dari luar. Cara mengolah pertama, setelah petani bawa di sini, dijemur, habis jemur sekitaran 3 atau 4 hari kalau panas sehari, baru setelah dijemur diolah seperti ini tanpa Songara. Dan setelah disangrai, disortir seperti ini, ditapis. Jadi itu untuk pengolahannya. Dia Songara setengah karung, setengah jam, karena sesuai dengan dia punya wajan. Dia bilang goreng. Dia bilang goreng 48 inci besarnya, atau diameter 120 garis tengah. Itu DP isi sekitaran 75 liter atau 40 kilo. 40 kilo manta. Satu kali taruh, jadi dia ambil jam paling aja 1 jam setengah tahun. Jadi DP waktu DP lama Songara 1 jam setengah. Pertama kesulitan cuaca. Kalau hujan terus, kacang pasti kualitasnya turun. Tapi kalau panas, dia punya kualitas bagus, dia punya kualitasnya menarik. Tapi dia kalau dapat DP putih, dan karena dia kecabuh, jemur Songara, itu baru dapat DP hasil yang kualitasnya yang bagus dan DP Songara. Jangan tergantung juga dengan orang yang sementara Songara. Kalau dia banyak api, banyak yang hangus. Jadi mesti atur di api. Itu kesulitan yang ada. Kacang ke Songara yang pasir itu supaya dia cepat masak, karena unsur pasir itu panasnya memang panas yang sekitaran bilang 100 derajat DP panas. Dengan itu yang pertama pokok saya masak dia, dan kedua mau kasih kiri dia tanah-tanah di kulit supaya dia jadi putih, dia punya kulit itu selanggar, jadi kualitas jadi bagus. Asal dengan cara api yang merata sederhana. Kalau terlalu panas dia hangus itu. Kalau dulu petani cuma dihitung-hitung yang tanam kacang. Tapi sekarang karena dong kenal bahwa kacang itu menghasilkan yang baik, menghasilkan cukup cerah untuk petani, orang tanam. Kalau dulu paling tinggi mau cabut 10 karung. Nah sekarang ada sampai 120 karung, sampai 150 karung ya cabut sekarang satu petani itu. Mengenalkan, tapi nama Rizky Tumiwa, umur 23 tahun, bekerja sebagai field agent, petugas lapangan. Betul, kita terlahir dari keluarga yang pengusaha kacang. Selama sejak dari kita pi om opa sampai sudah terus bagi kita pi orang tua. Kalau mau baca cerita soal mesti terus usaha kacang, namanya kita sudah lahir di keluarga yang berusaha kacang.
Pasti kok tapi orang tua mau lepas tangan, kita siap lagi mau lanjutkan di usaha kacang. Cuma namanya kalau usaha orang mesti butuh modal yang besar toh. Dengan tambahnya sekarang di zaman-zaman sekarang tuh peminat kacang cukup berkurang toh. Jadi kita lagi buat pikir panjang noh. Cuma tetap namanya terlahir di keluarga buat usaha kacang, kita tetap masih terus. Deng, tambah lagi kok tuh petani-petani sekarang tuh so kurang bertanam kacang. Karena mungkin DP peminat kacang kurang. Jadi tuh petani-petani sekarang memang kurang bertanam kacang. Jadi bagi yang orang sama orang keluarga tuh jaga usaha-usaha kacang, so kurang form membuat tampung kacang mau jual, toh masih tambah modal, mau cari keuntungan kurang. Walaupun begitu, cuma kita harapan ke depan ini industri kacang tetap ada, apalagi orang Kawangpuan sudah terkenal dengan kota kacang. Jadi kita harapan ke depan soal ini industri kacang tetap mau jalan terus, dengan tuh peminat-peminat akan bertambah ulang. Supaya tuh yang usaha-usaha kacang itu boleh mau lanjutkan tuh dorong usaha tuh. Menjadi petani atau pengolah kacang tanah sudah menjadi pekerjaan turun-temurun bagi masyarakat Kelurahan Kinali. Ada banyak hal menarik dari proses pembuatan kacang tanah, mulai dari proses penanaman hingga proses produksi kacang. Istilah mawelar, mapela, tumaap, dan sunisir yang merupakan tahapan pengolahan kacang sangrai masih erat dengan penggunaan bahasa daerah Minahasa atau bahasa Tontemboan. Walaupun sudah banyak orang yang telah melupakan bahasa atau istilah dari tahapan tersebut. Meskipun sudah banyak lapangan pekerjaan dan usaha-usaha yang muncul, namun masyarakat Kelurahan Kinali masih banyak yang memilih menjadi petani atau pengolah kacang tanah. Karena nyatanya usaha kacang Songara sangat menguntungkan dan memiliki peluang bisnis yang bagus. Semoga usaha kacang tanah ini akan terus ada dan semakin berkembang untuk mempertahankan identitas kota kacang ini. aja dulu untuk video review kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel aku. Bapak juga suka nonton Lili sama Geri ya? Ah, mana lah. Yang lagi viral aja mereka, makanya aku tonton. Oh. Jadi gini, Di. Kalau aku panggil ke sini, kau buatlah aku video kayak gini. Iya, Pak. Tapi aku kan programmer, bukan? Alah. Kau kan pernah satu proyek sama temanku Semangihut. Iya, tapi itu kan proyek bikin aplikasi, bukan? Tunggu. Halo? Gimana? Apa katanya? Hah? Ntar lagi lah, aku lagi meeting sama ahli IT ini. Penting ini. Ya udah, tinggalin aja filenya. Nah, gitu kan kau bagus, Kondi. Ingat, Andi, yang penting kau buat aku keren kayak si Geri, si YouTuber itu. Bisa kan? Cakep kali memang kau, bah. Cabut aku ya? Ya.
bisa lakuin pakai Pluralize. Nah, kalian bisa lihat episode yang ini untuk memahami bagaimana penggunaan Pluralize. Tapi ini lebih sederhana daripada Pluralize, yaitu fitur synchronizing yang ada di dalam Premiere Pro. Dan memang dia nggak bisa secanggih Pluralize. Oi, yang bisa kamu masih hidup? Banyak banget footage. Telepon sibuk mulu. Ini sendiri lagi di mana? Nge-synchronize 2 klip gitu ya, biar jadi satu. Oi, bersuara dong Bambang. Iya, aku ada di rumah ini. Lagi ada kerjaan. Oke, aku kesana ya. Hah? Ngapain? Aku kan lagi sip. Yang tersambung dengan smartphone gua, Zenfone Zoom S dan Zenfone 4 Selfie Pro, bisa semuanya dimasukin. Audionya bisa nyolok ke dua-dua HP ini atau pilih salah satu. Nah, kalau yang Andi. Ani? Bangke. Ngapain tukang pukul pol dari sini? Are mau lo gebukin. Aduh, belan-belan dulu kek kalau mau mampir. Sengaja buat ngagetin lo. Izin Pak, mau ngobrol ke Andi. Andi, Pak Bani sekarang kasih reskrim di sini lo. Apa? Kasat reskrim? Sialan, manusia seperti lo. Lu kan dicetak cuma buat berantem doang. Jangan bilang udah nggak bisa karate. Lu mau coba? Mari gue jabanin. Oke. Lumayan juga lo ya. Udah nggak berubah. Yuk masuk. Gue masih belum percaya kalau lu, Bang. Ya itu, gue juga nggak percaya. Tempat lama gue dapat WBK, jadi banyak yang dapat promosi. Gue salah satu korbannya. Terus, Ban, lu nyariin gue bukan cuma buat cari tahu ke kita karate dulu kan? Maunya gitu, Di. Tapi gue butuh bantuan lu. Gini, gue kualan, Di. Datang-datang, gue dapet kasus berat. Tambah lagi, informan gue model gini. Maaf, gak bermaksud menyinggung ya. Untung dia temen lo. Yeah, terus gimana? Jadi gini, Dik. Kan ada kasus yang baru-baru ini sedang diekspos di beberapa media. SPDP-nya udah. Terus, saat bawa berkas perkaranya ke kejaksaan, dibalikin. Berkas pertama gue jadi kasar DP19. Juga dibalikin. Malu gue. Lah, kan bisa ngobrol sama kasih tidumnya. Kan gitu, Dik. Kan lu tau gue. Oh ya? Kasih tidumnya perempuan ya? Aduh, nggak ada kemajuan lo. Atau mau gue aja yang ngobrol? Bukan, Di. Bantuin gue lagi penyidikan. Gue sih mau bantu, Ban. Tapi gue ini lagi deadline. Ayo, Landi. Detektif paling jago yang gue tahu cuma lu. Izin Pak, mau ngobrol ke Andi. Kalau aku bilang sih, pelakunya memiliki alibi sempurna yang saksinya ratusan ribu orang. Dan dia bisa teleportasi dari rumahnya ke TKP yang jaraknya berkilo-kilo. Gimana? Apa? Nah ini. Now we are talking. Kenal dia nggak? Iya, Lily 26. Pacarnya si YouTuber Gary itu kan? Tahu juga satu ini. Bergaul di mana kamu baru-baru ini? Mereka kenapa? Barusan putus. Akhirnya ada yang kamu nggak tahu. Si Lily meninggal dan Gary pembunuhnya. Pantesan mereka trending. Iya, minggu lalu terjadi kasus pembunuhan di Jalan Babakan Ciamis, di dekat sungai. Nggak terlalu jauh dari kantor wali kota. Lily Endiana, 21 tahun, dan terduga pelaku utamanya, si Gary-Garyan, 27 tahun. Juga ada saksi yang melihat sosok mirip Gary di TKP sekitaran jam 7:30 malam. Waktu yang sama dengan estimasi waktu kematian Lily, berdasarkan hasil otopsi. Tapi bersama dengan itu, Gary sementara streaming di YouTube dengan lebih dari ratusan ribu viewer. Dan lagi, rumahnya 20 km dari TKP. Karena itu, Indi.
Maaf Pak, udah motong. Belum ada kabar sebatuk itu. Oke, standby di posisi. Gua kesana sekarang. Gua Ngejar DPO lagi. biasa kasus penipuan. Gak apa-apa nih kalau gue duluan. Lah, itu kan udah passion lo. Udah, kejar. Dra, lebih detailnya lo jelasin kan dia. Siap Pak, laksanakan. Duluan ya. Yo, what's up guys, kembali lagi ke channel saya Gary The Grace. Kali ini kita bakalan Q&A. Nah, sengaja saya bikin live karena saya pengen kalian Ini video yang kumaksud, Di. Alibinya si Gary yang nonton pas live 200.000 orang. Kalau sekarang pas viral 6 juta. Ini video Q&A. Coba undur dikit. Nah, jadi mesti next berikutnya underscore 26. Jadi Yap, benar Di. Ini bukan video pre-recorder. Lihat jamnya. Benar kan? Bukan jamnya, Ndra. Kalau jam gampang diubah. Tapi dia kan membalas pertanyaan secara real time. Kalau di set seperti ini, sangat sulit dimanipulasi. Oke, next pertanyaan dari ya guys, azan nih. Mohon maaf ya, aku mau sholat dulu. Jadi nanti 15 Aku sebenarnya sih respect sama si Gary ini. Lihat, anak yang image publiknya nakal tapi pas azan dia berhenti beraktivitas dan sholat. Tapi tepat saat inilah Gary diduga melaksanakan aksinya. Bisa waktunya kan. Gak buruk, Di. Tapi tau nggak? Semua juga udah mikirin sampai situ pas gelar perkara. Masalahnya, Gary balik 15 menit kemudian. Cuman, jarak dari rumah Gary ke TKP 10-15 kilo. Kurang lebih 45 menit. Kalau bolak-balik, sejam setengah, belum dengan manasin mobil, macet, dan lain-lain. Coba patahkan nih alibi. Cuma satu kata yang tepat, Andi Syarul. Teleportasi. Terus pas ketangkap gimana sih Gary-nya? Kan pas setelah kejadian ada laporan. Setelah saksi diperiksa, semua anggota berkesimpulan bahwa Gary kan. Jadi langsunglah kita ke rumah Gary yang berada di Jalan Batu Nunggal Molek 2. Dia sementara streaming. Aku masuk YouTube-nya loh pas penangkapan. Mau lihat? Nggak. Ndra, aku butuh kamu memastikan estimasi waktu. Dan coba cari rute tercepat dari rumah Gary ke TKP. Sendirian? Enggak. Sama Presiden Wakanda. Ih, ngelawak si Garing. Mana kunci motor, Om? Nggak ada. Motormu mana? Aku kan kesini dengan bapak nih. Motorku tinggal di kantor. Motormu mana? Baru di servis tadi. Terus aku ke TKP gimana? Cukup satu kata yang tepat. Indra Sakti, teleportasi. Di, sesuai instruksimu aku udah di area TKP. Lah, kalau kamu ngitung waktunya pakai HP-mu, kamu udah nyatat sebelum nelpon. Di, kamu harusnya malu nanya gitu. Nih ya, aku bukan amatir, ya, aku ngerti. Sekarang gini, tadi kan kamu jalan kaki. Coba kamu ngitung waktunya pakai kendaraan pribadi. Apa? Terus aku pakai mobil siapa? Wah, kan kamu bisa pesan taksi online. Di, please. Kita harap kamu fokus di kasus ini. Kamu pasti tahu kan, bukan hanya reputasi Pak Bani yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa orang lain. Dan lagi, pelakunya akan terus melenggang santai jika kamu nggak fokus. Aku tahu, Ndra.
Tapi aku harus nyelesain proyek ini dulu supaya benar-benar bisa fokus. Percaya sama aku, Nra. Selama aku ada, aku nggak akan membiarkan penjahat jahanam seperti itu lolos. Itu janjiku. Iya, aku percaya kok. Ya udah, aku balik dulu ya. Nanti keterangan waktu aku kirim lihat ya. Oke. Andi, aku sudah memecahkan kasus ini. Andi, aku sudah memecahkan kasus ini. Aku sudah memecahkan kasus ini. Aku sudah memecahkan kasus ini. Aku tahu. Percuma kamu gaya-gayaan kayak gini. Kalian berdua pasti nggak bakalan cocok. Yuk ngobrol di luar aja. Aku lapar, mau cari makan dulu. Udah aku belikan kamu gorengan. Sekarang ceritain, kenapa kamu bilang gitu tadi? Yang mana? Tadi katanya, aku tahu kalau kamu bla bla bla. Jangan sok Sherlock deh. Ada yang bilang ke kamu kan? Iya, kamu sendiri. Pakaianmu rapi banget malam ini. Harusnya terlihat kusam bolak-balik TKP tadi. Pakai baju kasual kek, tapi malah ganti hitam putih kayak gini. Terus jam tanganmu itu mau terlihat seperti penyidik. Dan lagi, gorengan ini cuma aku yang makan. Kamu terlalu berusaha keras untuk membuat dia terkesan. She out of your league. Gak usah dipaksain deh. Jadi kalau kamu lihat aku, apa yang salah ya? Kalungmu. Serius? Iya. Kalau gini, kamu kelihatan kayak sales MLM yang bodong. Mirip Lambo dong aku. Hah? Siapa? Enggak, DPO penipuan. Terus nih, aku nggak tahu progres kamu. Aku cuma mau bilang, setelah lelah bolak-balik, rutenya kurang lebih sama. Aku sudah tahu. Kamu deduksi dari noda sepatuku atau apa? Enggak. Sialan kamu. Aku capek tahu. Tapi tadi pas balik TKP, aku ketemu dengan Pak Naryo. Terus dia saksi pertama yang melihat keberadaan Gary. Tapi kenapa dia begitu yakin dengan waktunya? Apa dia lihat langsung jamnya atau gimana? Iya Landi, kan dia lihatnya pas sholat. Sholat? Tapi kan dia di luar. Ya Landi, kan ada suara azan. Azan? Di, mau kemana? Balik ke rumah. Ingat, Ra, jangan dulu matiin HP-mu. Karena di saat aku telepon kamu, itu artinya kasusnya telah terpecahkan. Bang, apa aku kelihatan norak? Kalungmu bos, norak kali. Kayak penipu MLL. MLM? Sana. Bos, gorengannya long bos. Oke, di sini kita makannya Lionheart ya, basic karakter.
guys, azan nih. Mohon maaf ya, aku mau sholat dulu. Ya. Lokasi azan. Kak, beli kuota. Oh iya, tunggu sebentar ya. Halo, Ndi. Apa? Serius? Oke, aku kesana sekarang. Sekalian hubungi Pak Bani. Ayo, Ndi, jelaskan. Oke, aku mulai dari... Teleportasi! Nggak habis pikir, Kundi. Temanmu ini bisa jadi penyidik. Aku juga bingung, Ban. Oke, kita mulai dari yang kita tahu dulu ya. Jarak dari TKP ke rumah Gary yaitu 10 km lebih. Dan paling cepat waktu ditempuh sekitar 45 menitan. Jadi untuk bolak-baliknya, kita butuh waktu 1,5 jam. Iya, aku sudah memastikannya sendiri. Padahal estimasinya bisa lihat di Maps. Itulah Indra, Bang. Bisa melakukan apa saja tanpa berpikir panjang, alias... Dan dari pool bucket, kan satu-satunya saksi yaitu Pak Naryo. Dia melihat sosok mirip Gary dan betul-betul yakin dengan sosok itu. Serta waktu kejadiannya yaitu jam 7:30. Dia seyakin itu terhadap waktunya, kan Ra? Iya, karena aku turun TKP dan bertemu dengan Penario, dia sangat yakin dengan waktunya, karena mendengar suara azan sholat Isya. Mungkin iya ada kaitannya. Cuman kurang signifikan kalau gue pikir. Belum banyak menjelaskan alibinya. Coba lo putar videonya, Andi. Aku juga memperhatikan video ini secara seksama. Cara dia membalas pertanyaan secara real time. Nah ini, pas dia mau off frame, pertama aku pikir dia bisa saja freeze frame-nya. Tapi itu juga mustahil. Lihat jamnya, berjalan terus. Tidak ada jumping frame. Tapi 15 menit kemudian, Gary kembali melanjutkan videonya. Nah, bagaimana coba? Dia melakukan perjalanan 1,5 jam dengan waktu 15 menit. Nah itu, penjelasannya teleportasi. Maksudku Pak, penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh Andi, Pak. Gini, Ban, penjelasanmu sudah betul. Nggak ada yang salah dari penjelasanmu. Selain dari kita melihat sesuatu yang ada, kita juga harus menyadari dari sesuatu yang tidak ada, kan? Maksudnya? Coba lihat lagi videonya. Gue hanya memperhatikan sedikit perbedaan di lightingnya. Tapi itu nggak terlalu signifikan juga, kan? Seperti kataku tadi, perhatikan bukan yang ada, tetapi yang tidak ada. Sudah temukan apa yang tidak ada? Di video satunya tidak ada suara azan. Iya, padahal jamnya sama. Berarti Ban, mana pistol? Ada yang mau ikut? Kemana? Ke lokasinya.
Tunggu. Lu serius lokasinya di sini? Ikutin aja GPS yang gua kasih ke Indra. Di situ kunci kasusnya. Gimana, Indra? Udah dekat? Jangan bergerak. Kunci kasusnya udah cek yang ini. GPS-nya kebalik, goblok. Gimana sih lu? Makan. Tim investigasi ke lokasi gue sekarang. Ra, taruh jaket gue di mobil. Siapa? Gue masih nggak paham deh. Gimana bisa lo tahu lokasi ini? Gua sadar saat mendengar suara adzan. Sedangkan saat melihat maps, tidak terlihat ada masjid di sekitar rumah Gary. Kemudian gua melihat maps rumah Lily dan ternyata dekat rumahnya terdapat sebuah masjid. Dan gedung inilah yang paling dekat dengan masjid tersebut. Dan juga lokasi gedung ini sangat cocok untuk menyembunyikan alibinya. Dengan begitu, waktu yang diperlukan oleh Gary bukan 1,5 jam, tetapi 10 menit. Tapi kalaupun kita udah tahu lokasinya, gimana bisa lo ngelacak ruangan ini? Mudah. Gua cuma perlu melacak seluruh IP yang terdaftar di dalam gedung ini. Dan satu-satunya yang memiliki history YouTube streaming adalah IP dari laptop di ruangan ini. Gitu ya? Ya guys, udah azan nih. Aku mau sholat dulu ya, nanti mau sebentar lagi udah. Nah. Dan juga menjadikan azan sebagai sebuah alibi mungkin menguntungkan Gary untuk melakukan rencananya. Sayangnya dia tidak menyadari kalau laptopnya bisa dilacak, sehingga membuat gua semakin mudah untuk menemukan lokasinya. Tapi walau begitu, untuk melacak si Gary bisa saja menjadi sangat sulit jika kalian tidak menangkapnya duluan. Itu sebabnya laptopnya masih di sini. Apa ini? Lokasinya Lambo. Anggap aja bonus. Kalau bisa tahu. Terima kasih ke penyidik lu Indra. Karena gobloknya bikin pinter. Ini berkas marka, Pak. Oke. Lu siapin mobil. Kita bakal nangkap si Badut. Siapa? Di, sepertinya lu harus lihat ini. Sebenarnya gue datang ke lu bukan cuma buat promosi jabatan doang. Semenjak dia kabur dari penjara, sudah semakin banyak pembunuhan berantai yang dilakuin. Jahat kau, Marka! Kau mengacaukan sandinya menggunakan orang-orang yang tak bersalah. That's my job, Detective Andi. Hah? Ngomong jalan. Jadi lo harus ngerti nih, gue harus nangkap si bangsat itu. Dan gue butuh bantuan lo. Jadi apapun yang lo butuhin, pasti gue siapin. Tenang aja, Ban. Selama gue ada, kejahatan harus berpikir ulang untuk beraksi. Kabarin aja kalau udah siap. Dan untuk jatah kasus ini, ntar gue transfer ke lo. Lapor, Pak. Kendaraan sudah siap. Nih, kita duluan ya. Iya, nanti gue nyusul. Duluan ya.